Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di Warung Kopi Cling Jalan Argopuro nomor 17 Ponorogo. Adapun menu andalan kita di Warung Kopi Cling pada saat ini adalah yaitu ibadah KRW. Yang mana ibadah KRW pada saat ini akan dipimpin oleh Penatua Siti Lumintu dengan mengangkat tema bangkit di saat dunia terjangkit. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, didampingi dengan kopi pahitnya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam patunggilan, salam kemenangan, salam sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita pada sore hari ini akan bersama membangun peribadatan kudus, yakni ibadah kelompok rukun warga. Oleh sebab itu pula, mari kita awali ibadah pada saat ini dengan bersama-sama mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 397, bait yang pertama dan yang ketiga. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Kita lanjut bait yang ketiga. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala bakti. Adalah peribadatan pada saat ini kita meteraikan dalam pengakuan yang demikian bahwa ibadah kami pada sore hari ini kami lakukan dan hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan yang kasih setianya adalah kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama pada saat ini mengawali peribadatan KRW dengan membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Yang demikian firman-Nya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita sambut firman Tuhan pada saat ini dengan bersama-sama mengangkat pujian
Kidung Jemaat nomor 188. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Allah sembahan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah ya Bapa namamu untuk selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur pada saat ini jika Tuhan telah berkenan untuk menyertai, memimpin kami, sehingga dengan demikian kami boleh mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama membangun peribadatan kudus. Kami percaya bahwasanya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, sehingga dengan demikian perjumpaan kami pada saat ini dengan sesama kami, terlebih dengan Tuhan, adalah tidak sia-sia, melainkan sungguh menjadi sesuatu yang bermakna, yakni untuk membangun kehidupan kami, untuk membangun iman kami ke depan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kedatangan kami pada saat ini juga membawa segala kekurangan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Walaupun kami telah lama mengenal mengikut Tuhan, namun juga acap kali kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pula ya Tuhan, hati kami bersimpuh di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pengampunan. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, persekutuan kami melalui ibadah pada sore hari ini hanya kami lakukan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang saya ambil pada saat ini adalah Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat
bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan Alkitab yang dipakai sebagai dasar renungan pada sore hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak hanya sebatas membaca, mendengarkan, melainkan yang sungguh mewujudkan apa yang didengar dan dibaca itu melalui kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini, minggu-minggu ini, kita masih sedang merayakan hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian melalui kebangkitan sekaligus kemenangan Tuhan, menjadikan bahwa kepercayaan kita, menjadikan bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah tidak sia-sia, melainkan sungguh sangat bermakna, sungguh sangat menyemangati di dalam kita menaungi, di dalam kita menjalani hari lepas hari bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Tuhan telah bangkit. Tuhan telah bangkit dan menemui beberapa muridnya ketika itu. Sehingga dengan demikian, jikalau ada pertanyaan, Yesus itu bangkit beneran apa hoax? Kita bersama-sama menjawab bahwa Yesus adalah sungguh bangkit dan berita yang benar. Karena telah dibuktikan semua dan semuanya ini melalui apa yang tertulis di dalam kitab suci. Yakni kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali adalah ditandai dengan kubur yang kosong. Kubur yang kosong menandakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit tidak karena dicuri orang, melainkan karena sesuai dengan nubuatan bahwa pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi bahwa yang pertama tanda bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah bangkit adalah kubur yang kosong. Kemudian bukti yang kedua adalah bagaimana ketika Maria Magdalena berkunjung ke makam Tuhan Yesus Kristus dan pada akhirnya dengan kesedihan mereka Tuhan Yesus datang. "Ibu, mengapa engkau menangis?" "Maria, mengapa engkau menangis?" Kemudian pada saat itu pula Maria akan mendekat Tuhan Yesus Kristus. Namun saatnya belum tiba. "Jangan pegang aku, karena aku belum menghadap Bapakku." Itu bukti yang kedua, Bapak Ibu. Sedangkan bukti yang ketiga,
ketika para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, Bapak Ibu. Salam damai sejahtera bagiku. Yesus menampakkan diri kepada mereka tanpa Thomas. Kemudian perikop yang baru saja kita baca adalah ketika para murid juga bersama-sama dengan Thomas kembali dalam sebuah ruangan yang pintunya terkunci. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Damai sejahtera ada padamu. Kemudian Thomas yang pada awalnya dia mempunyai kebulatan tekad. Aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas tangannya yang terpaku dan mencucukkan jariku ke lambung bekas paku. Kemudian ternyata Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya plus Thomas. Hai Thomas, lihatlah aku, cucukkanlah jarimu ke lambungku. Ketika itu Thomas tidak bisa berkata-kata apa-apa. Karena Tuhan Yesus yang dinyatakan sudah mati ada di depan mereka. Inilah pengakuan Thomas, ya Allahku dan Tuhanku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Thomas. Sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Demikian juga apabila kita membaca perikop-perikop berikutnya. Tuhan Yesus juga masih menampakkan diri bagaimana ketika para murid-muridnya, yakni yang berprofesi sebagai nelayan di Danau Tiberias, Bapak Ibu. Ketika itu semalaman murid-muridnya tidak mendapatkan sesuatu, yakni ikan. Namun ketika itu pula Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Anak-anakku, apakah kalian tidak mempunyai lauk? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Bapak Ibu yang terkasih, murid-muridnya adalah murid-murid yang patuh, taat, setia, melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Kemudian jala itu ditebarkan di sebelah kanan perahunya. Ternyata Bapak Ibu luar biasa dahsyat, yang dari nol kemudian para murid mendapatkan banyak sekali ikan. Dan pada akhirnya pula mereka ketika perahunya dipinggirkan mengarah ke darat. Ternyata Tuhan Yesus telah menyediakan makanan yang berupa roti dan ikan. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana Tuhan Yesus sangat-sangat memperhatikan. Tuhan Yesus sangat mempedulikan para murid yang ketika itu kecewa, tidak mendapatkan sesuatu ikan yang menjadi mata pencariannya. Ketika itu pula tidak ada kata-kata yang keluar daripada para muridnya selain, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian sungguh bukti bahwa Yesus yang sudah mati bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali, dan sempat menemui murid-murid yang dikasihinya. Demikian pula bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit adalah seluruh gereja yang ada adalah membulatkan tekad. Peribadatan tidak lagi dilaksanakan pada hari Sabat, melainkan dibangun pada hari Minggu, yakni hari pertama ketika Tuhan Yesus bangkit. Sampai dengan saat ini kita GKJW Jemaat Ponorogo juga melaksanakan peribadatan, yakni pada hari Minggu, sekaligus merayakan, sekaligus memperingati akan
kemenangan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan yang saya sampaikan pada saat ini adalah bangkit saat dunia terjangkit. Jadi bangkit saat dunia terjangkit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah lebih dari 1 tahun ini, dunia pada umumnya, demikian juga negara kita Indonesia yang kita cintai ini, dilanda oleh suatu pandemi, dilanda oleh suatu virus yang menjangkiti tubuh manusia. Melalui itu pula Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini, kita seharusnya bangkit di dalam menghadapi COVID-19 yang menjangkiti dunia, yang menjangkiti Indonesia, yang menjangkiti Ponorogo, demikian juga yang menjangkiti beberapa saudara-saudari kita yang harus merasakan terpapar virus dahsyat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan kemenangan bagi kita semua. Oleh sebab itu pula, kebangkitannya juga mensemangati, memberikan support kepada kita semua warga GKJW Jemaat Ponorogo untuk bangkit, untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini bersama Tuhan. Dan jikalau pemerintah yang ada, yang adalah merupakan kepanjangan tangan Tuhan, di mana seluruh masyarakat Indonesia diatur sedemikian rupa di dalam hidup dan kehidupannya melalui new normal, yakni bagaimana tatanan kehidupan di saat terjangkiti virus COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus-menerus mentaati apa yang menjadi ketetapan pemerintah, yakni adanya protokol kesehatan kita terapkan di mana kita berada. Kalau yang lalu protokol kesehatan adalah 3M, saat ini dikembangkan lagi menjadi 5M, yakni memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, mengurangi kita bepergian jikalau memang tidak sangat-sangat penting. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, dengan itu pula kita bisa membantu pemerintah dan juga diri kita sendiri dan sesama kita untuk memutus berkembangnya virus COVID-19 yang ada di bumi ini, dan khususnya di Indonesia dan Ponorogo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, taat, baik itu taat kepada Allah, demikian juga taat kepada pemerintah yang ada, adalah sebagai ungkapan rasa syukur, demikian juga pertanggungjawaban kita kepada Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu menjunjung tinggi sekaligus melakukan, menghayati, dan melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Allah, menjadi ketetapan pemerintah. Ya, puji syukur Bapak Ibu bahwasanya Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, adalah negara yang berdasarkan hukum, yang ditata sedemikian rupa, dan itu semua adalah dalam rangka kebaikan kita semua. Kita bersyukur, kiranya itu semua mendatangkan kebaikan. Melalui itu semua hukum yang ada, mendatangkan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk selanjutnya, di samping kita mentaati protokol kesehatan, di mana kita terus digaungkan
di mana kita terus dikumandangkan oleh pokja kesega yang ada, agar supaya jemaat mentaati protokol kesehatan yang ada. Karena dampaknya, karena efeknya tidak hanya untuk diri sendiri Bapak Ibu, tetapi juga untuk sesama kita yang kita cintai, sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, yakni mengasihi saudara kita. Dan untuk selanjutnya pula, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menerus berperilaku, berbudaya, hidup bersih dan sehat. Ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat, terus menerus membudayakan gerakan masyarakat untuk menata kehidupannya menjadi keluarga yang sehat, baik secara jasmani dan terlebih secara rohani. Hal-hal yang sederhana Bapak Ibu yang bisa dilakukan bagaimana untuk berperilaku, berbudaya hidup bersih dan sehat. Yakni yang pertama adalah menggunakan air bersih Bapak Ibu. Air bersih adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Itu. Kemudian periksa kesehatan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, periksa kesehatan 1 tahun minimal 2 kali kepada dokter ataupun ke rumah sakit ataupun melalui puskesmas yang ada. Mengapa demikian? Karena dengan demikian kita bisa dideteksi perihal kesehatan kita. Kemudian yang berikutnya adalah sederhana juga Bapak Ibu, makan buah dan sayur setiap hari. Bagaimana isi piringku Bapak Ibu? Yang harus kita makan setiap hari tidak harus yang enak-enak dan mahal-mahal, tetapi cukup sayur, buah, lauk, nasi. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga budayakan setiap hari makan buah dan sayur. Demikian juga olahraga. Olahraga juga adalah merupakan kebutuhan kita agar supaya organ tubuh kita tidak kaku dan menjadi sehat. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, kita tidak diperkenankan mengkonsumsi alkohol. Jadi alkohol adalah bukan merupakan minuman yang harus kita minum, melainkan minuman yang harus kita minum adalah melalui air yang dimasak, air yang bersih, yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian yang berikutnya adalah budaya. Kebersihan lingkungan. Ayo Bapak Ibu, ayo anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membudayakan rumah kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita, gereja kita Bapak Ibu, menjadi gereja yang bersih, yang sehat. Sehingga dengan demikian menjadikan kita nyaman, kita sehat, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya pula Bapak Ibu, kita terus masih diingatkan agar supaya tidak merokok. Tidak merokok baik secara aktif maupun pasif. Karena dengan demikian tubuh kita akan mungkin terpapar oleh sesuatu yang menjadikan tubuh kita menjadi kurang sehat. Itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa-apa yang perlu kita lakukan di dalam kita mengisi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita terus bersemangat untuk melakukan sesuatu yang positif, yang membangun diri kita, membangun orang lain sesama kita yang kita kasihi. Dengan itu pula kiranya kita mendapatkan sesuatu, yakni kekuatan, kesehatan yang prima dari Tuhan. Biarlah melalui perenungan pada saat ini, kita akan bersama-sama dibangkitkan oleh Tuhan. Kita disemangati oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita pada saat ini, di mana dunia terjangkit, di mana Indonesia yang kita cintai ini juga merasakan sakit. Kota Kabupaten Ponorogo juga merasakan sedih karena banyak di antara warganya yang terpapar COVID-19. Oleh sebab itu pula Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari
suasana Paskah, suasana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, suasana kemenangan membangkitkan kita semua, agar supaya berperilaku hidup bersih dan sehat. Demikian juga membangkitkan kita supaya terus-menerus rajin dan rajin tidak kendor, baik di dalam bekerja maupun di dalam bersekolah. Demikian juga di dalam peribadatan kudus yang sudah ditetapkan oleh majelis jemaat. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sungguh memberikan semangat bagi kita semua. Sehingga dengan demikian, ke depan kehidupan kita, kesehatan kita menjadi lebih terpelihara. Mengapa demikian? Karena kita berperilaku hidup bersih dan sehat, senantiasa menjaga kesehatan kita baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Selamat Paskah Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut renungan pada saat ini dengan bersama-sama mengumandangkan Kidung Jemaat nomor 340, bait 1 dan 3. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang mengakui bahwa segala sesuatu adalah datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita akan bersama-sama mempersembahkan pada saat ini, yakni mengumpulkan uang yang sudah kita persiapkan. Persembahan yang kita lakukan pada saat ini adalah sebagai bakti kita. Persembahan yang kita lakukan pada saat ini adalah sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu pula, monggo Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama menghanturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 444, kita nyanyikan 2 kali. Mengucap syukuran di dalam segala hal, sebab itulah yang digandaki Allah di dalam
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan ya Allah kami. Pada saat ini Tuhan telah berkenan untuk menyertai di dalam kami bersama-sama membangun peribadatan kelompok rukun warga. Terima kasih ya Tuhan melalui firman Tuhan yang telah boleh mengingatkan kepada kami, di mana dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus boleh menyemangati di dalam kami, menghayati kehidupan kami, menghayati apa yang menjadi tanggung jawab kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat, agar supaya melalui itu pula membawa nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini juga mengucap syukur melalui persembahan yang telah boleh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan untuk menerimanya, Tuhan berkenan untuk mensucikan dan memberkatinya. Sehingga dengan demikian boleh menjadi sesuatu yang berguna untuk pelayanan di GKJW Jemaat Ponorogo, yakni dengan segala kegiatan yang sudah diprogramkan sedemikian rupa. Sehingga dengan demikian apa yang sudah diprogramkan Bapa dapat terlaksana dengan baik dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat dan masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada. Di dalam pemerintah khususnya, memutus tali berkembangnya virus COVID-19. Tuhan memberikan berkat, kekuatan, demikian juga kebijaksanaan kepada pemerintah yang ada, yakni mulai Bapak Presiden, para menteri, demikian juga gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan juga RT RW yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Biarlah mereka boleh bersatu padu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka untuk memutus berkembangnya virus COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian masyarakat Indonesia boleh menjadi sehat kembali. Demikian juga Bapak Surgawi, upaya-upaya yang telah sedang dilaksanakan oleh pemerintah yang ada, yakni dengan adanya vaksinasi, Tuhan berkati. Sehingga dengan demikian seluruh rakyat Indonesia, kesehatan dan kekuatannya boleh terpelihara. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah sedang sakit, demikian juga yang dalam pemulihan. Baik itu saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, saudara-saudara kami yang dirawat di tempat-tempat khusus, demikian juga saudara kami yang dirawat di rumah. Semua ya Bapa satu persatu, dari tempat ini ya Bapa kami berdoa untuk mereka. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kepada mereka semangat. Sehingga dengan demikian saudara-saudara kami yang menderita sakit, demikian juga yang dalam kondisi pemulihan, mendapatkan sesuatu yakni kekuatan, semangat di dalam menjalani apa yang saat ini dirasakannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan Tuhan memberikan dan mengangkat segala sakit penyakit yang ada. Sehingga dengan demikian saudara-saudara kami menerima kesehatan yang baik. Sehingga dengan demikian pula mereka senantiasa boleh bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau ini adalah merupakan pelajaran bagi kami, Tuhan memberikan kepada kami hikmat yang baik, sehingga kami boleh belajar dari keadaan yang ada. Bapa Surgawi, kami pada saat ini juga menyerahkan anak-anak kami yang sebagian besar masih belajar melalui daring. Demikian juga sebagian sudah mulai belajar tatap muka. Mereka ya Bapa, anak-anak kami, cucu kami serahkan di dalam penyertaan kasih Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh mendapatkan ilmu yang nantinya bisa menjadi bekal untuk hidup kelak. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah sukacita kepada mereka. Terlebih anak-anak kami yang telah sedang menghadapi ujian akhir tahun ini.
Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan semangat di dalam mereka belajar, demikian juga menghadapi segala soal yang harus dikerjakannya. Mereka anak-anak kami boleh mengerjakan dengan baik dan benar. Demikian juga membuahkan sesuatu nilai yang menggembirakan. Terima kasih. Berkatilah juga orang tua mereka masing-masing di dalam mendampingi putra-putrinya. Berikanlah juga kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan. Sehingga dengan demikian boleh menghantar anak-anak ini. Boleh menjadi anak-anak yang dewasa. Baik secara fisik, psikis, dewasa secara emosional. Demikian juga terlebih dewasa secara iman. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Pada kesempatan ini pula Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan kepada panitia yang ada, yakni di GKJW Jemaat Ponorogo, khususnya panitia Pasca Pentakosta, kesaksian pelayanan dan bulan keluarga. Demikian juga HUT GKJW Ponorogo yang ke-62. Kami mohon kiranya dengan penuh sukacita, panitia yang ada, mereka dapat mempersiapkan, bekerja, dan melaksanakan apa yang menjadi program dan rencananya. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, melalui apa yang dikerjakannya, membawa nama Tuhan dipermuliakan, membawa nama warga jemaat menjadi sukacita. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Pada kesempatan ini pula kami juga berdoa untuk panitia unduh-unduh yang sudah terbentuk, yang sudah mempersiapkan dirinya untuk bagaimana yang terbaik di dalam mempersembahkan kepada Tuhan, sebagai bakti, sebagai bukti cinta kasih kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk mereka. Kiranya mereka dapat mempersiapkan sedemikian rupa, dan tiba saatnya nanti boleh disupport, didukung oleh seluruh warga GKJW Jemaat Ponorogo, untuk bersama-sama mengucap syukur sebagai ungkapan tanda cinta bakti mereka kepada Tuhan. Kiranya mereka pun dapat mempersiapkan yang terbaik sebagai bukti dari iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Pada kesempatan ini kami pun juga berdoa untuk RSGW, Rumah Sakit Griwaluyo Ponorogo, yang adalah merupakan kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan menolong masyarakat di sekitar Kabupaten Ponorogo, untuk menerima pelayanan di bidang kesehatan. Berikanlah ya Tuhan mereka kebijaksanaan, demikian juga rasa cinta kasih di dalam pelayanannya, sehingga dengan demikian boleh apa yang menjadi jasa layanannya dapat dirasakan oleh seluruh warga yang membutuhkan. Demikian juga Taman Kanak-kanak TK Ester ya Tuhan, kami serahkan seluruh guru yang ada, termasuk kepala sekolah. Berikanlah juga akal budi di dalam mengelola lembaga pendidikan ini. Kiranya pula melalui pendidikan TK Ester boleh membantu pemerintah di dalam mewujudkan, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Doa ini Bapa akan kami sempurnakan sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama undur dari persekutuan ini, dan kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 346. Allah berkata engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengabari
sampai bertemu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasihi, dan kita akan bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, peribadatan kita pada sore hari ini kiranya membawa nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan? Di dalam ibadah KRW tadi dengan tema Bangkit Saat Dunia Terjangkit, kiranya renungan tadi bisa membangkitkan kita semua pada saat keterpurukan kita, kelemahan kita. Marilah kita senantiasa bersandar dan mengandalkan akan kuasa Tuhan. Selamat menikmati kopi pahitnya. Salam sehat, tetap semangat. Allah berkata